ချိန်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ level နဲ့အခု level နဲ့အဆင့်50လောက်ခွာသတ်မှတ်ချက်အဆင့်50လောက် level ကကွာနေရလေကျွန်တော်တို့ကံကောင်းဒါလည်းဖြစ်တယ်ကလေးတွေရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလည်း Pelatih Myanmar Sesumbar sapu bersih kemenangan di Piala AFF 2024. Prediksi line up Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Shin Taeyong andalkan formasi menyerang. Kali ini perlu lakukan dengan terbaik lawan AFF ni sebab sebenarnya saya suka tajuk hari ni. So sekarang ni dah tahu dah kita bersama dengan pasukan Thailand, champion, dan kita ada Singapura. Kejuaraan Piala AFF kehilangan esensinya, ujar Zakaria Rahim, pengamat sepak bola Malaysia. Pelatih Myanmar Sesumbar sapu bersih kemenangan di Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Myanmar Mioh Laing Win percaya diri jelang tampil di Piala AFF 2024. Pelatih asal Myanmar itu menargetkan negaranya menyapu bersih kemenangan hingga menjadi juara. Kepercayaan diri Mioh Laing Win itu muncul setelah melihat peserta AFF kali ini tidak mengirimkan para pemain timnas senior mereka. Pada ASEAN Championship 2024 Myanmar dilatih oleh ex-pemain timnas Myanmar, Mioh Laing Win. Pelatih berusia 51 tahun itu masih memegang rekor pencetak gol terbanyak timnas Myanmar sepanjang masa dengan koleksi 36 gol dari 69 pertandingan. Dalam karir melatih, pelatih kelahiran Yangon, 24 Mei 1973, itu sebelumnya menjadi juru taktik 3 klub lokal, yaitu Nai Pitao, 2013 hingga 2016, Ayeyawadi United, 2019 hingga 2023, dan Shan United, 2023 hingga 2024. Mioh Laing Win ditunjuk menjadi pelatih timnas Myanmar untuk menggantikan peran pelatih asing, Michael Vechten-Beiner, pada 9 September 2024. Myanmar sudah menjalani persiapan sejak 25 November 2024. Ada 30 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Para pemain tersebut berasal dari klub liga lokal maupun yang berkiprah di luar negeri. Nama-nama pemain dari 2 klub raksasa Myanmar, Yangon United dan Shan United, mendominasi skuad untuk persiapan kali ini. Kita bekerja sama menuju Piala AFF 2024 dengan hasil terbaik. Tim pelatih telah menyiapkan taktik yang tepat agar para pemain dapat mencapai performa terbaiknya, ujar Mioh Laing Win dikutip dari The Tao Van Hoa. Target kita adalah mencapai final dan memenangi setiap pertandingan. Dari pertandingan pembuka melawan Indonesia, kita akan menunjukkan tekad yang tinggi untuk mencapainya, ucapnya. Timnas Myanmar tergabung di grup B Piala AFF 2024 bersama Indonesia, Filipina, Laos, dan Vietnam. Laga pertama Myanmar adalah melawan Indonesia di Stadion Tuna, Yangon, Myanmar. Pada Senin, 9 Desember 2024. Para pemain Myanmar memiliki kemauan yang kuat dan selalu berusaha sebaik mungkin, bahkan dalam situasi yang sulit. Saya puas dengan semangat dan antusiasme mereka, ucap Mioh Laing Win memberi pujian para pemain Myanmar usai menggelar TC. Timnas Myanmar merupakan salah satu tim peserta Piala AFF 2024 yang melakukan persiapan sangat serius hingga menjalani TC dari jauh-jauh hari. Myanmar juga menjadi salah satu tim yang menggelar uji coba khusus menghadapi Piala AFF 2024. Selain itu, Mioh Laing Win memanggil banyak pemain senior di kejuaraan kali ini.
Prediksi line up Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong andalkan formasi menyerang. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Piala AFF 2024 dengan Myanmar sebagai calon lawan pertama. Berikut prediksi line up pemain yang akan diturunkan pelatih Shin Tae-yong. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan digelar di Stadion Tuna, Myanmar, Senin, 9 Desember 2024. Pelatih Shin Tae-yong diprediksi akan menurunkan skema terbaiknya dengan formasi andalan 3-4-1-2, mengandalkan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman. Prediksi starting line up. Kiper, Dava Fasha. Back 3, Kakang Rudianto, Kadek Arel, dan Muhammad Ferrari. Gelandang sayap, Pratama Arhan di sisi kiri dan Asnawi Mangkualam di sisi kanan. Gelandang tengah, Ananda Raehan dan Arhan Fikri. Playmaker, Marcelino Ferdinand. Dua penyerang, Ronaldo Kuateh dan Rafael Struijk. Dengan formasi 3-4-1-2, Shin Tae-yong kemungkinan besar akan mengutamakan permainan cepat dan serangan balik mematikan. Keberadaan pemain seperti Marcelino Ferdinand sebagai playmaker memungkinkan Timnas Indonesia menciptakan peluang-peluang berbahaya melalui umpan-umpan terukur. Di sisi lain, peran bek sayap seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam sangat penting untuk menambah daya gedor, sekaligus menjaga keseimbangan tim saat bertahan. Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk membuat kejutan di Piala AFF 2024. Dukungan dari pemain-pemain muda yang energik dan kepercayaan diri setelah performa solid di pertandingan sebelumnya menjadi modal penting untuk menaklukkan Myanmar dan melaju ke fase berikutnya. Akankah formasi ini membawa Indonesia ke jalur kemenangan? Kita nantikan performa terbaik Garuda di lapangan hijau. Kejuaraan Piala AFF kehilangan esensinya, ujar Zakaria Rahim, pengamat sepak bola Malaysia. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Myanmar pada laga pembuka Grup B ASEAN Championship 2024 atau Piala AFF pada 9 Desember mendatang. Dalam grup ini, skuad Garuda juga akan bersaing dengan Vietnam, Laos, dan Filipina. Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk hanya membawa pemain U22 di turnamen ini menimbulkan banyak perdebatan. Sementara itu, di grup A, Malaysia akan memulai perjalanan mereka melawan Kamboja pada 8 Desember 2024. Grup ini juga dihuni Thailand, Singapura, dan Timor Leste. Memiliki komposisi grup yang kompetitif, langkah Indonesia yang memilih untuk mengandalkan pemain muda menarik perhatian, terutama dari pengamat sepak bola kawasan. Shin Tae-yong memanggil 33 pemain untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun, menariknya, sebagian besar pemain yang dipilih adalah dari kelompok U22. Hanya ada 6 pemain Abroad senior yang dipanggil, yakni Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Keputusan ini rupanya didasarkan pada beberapa alasan. Salah satunya adalah karena turnamen ASEAN Championship tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Hal ini membuat klub-klub yang menaungi para pemain Indonesia di luar negeri, seperti Mees Hilgers, Tom Haye, dan Kelvin Verdong, tidak memberikan izin bagi pemain mereka untuk bergabung dengan tim nasional. Selain itu, Shin Tae-yong melihat turnamen ini sebagai ajang pembelajaran dan pengalaman bagi pemain muda. Fokus utama pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah menyiapkan generasi baru yang lebih kompetitif untuk menghadapi turnamen-turnamen besar di masa depan. Keputusan Shin Tae-yong ini mendapat sorotan dari pengamat sepak bola asal Malaysia, Zakaria Rahim. Dalam wawancaranya dengan media berita harian, Zakaria menyebut bahwa langkah Indonesia menurunkan mayoritas pemain muda bisa memengaruhi esensi turnamen ASEAN Championship. Bahkan Zakaria terang-terangan ungkap kejuaraan Piala AFF kehilangan esensinya apabila tim-tim lain meniru Indonesia. Jika semua tim peserta mengambil langkah yang sama dengan Timnas Indonesia, menurunkan banyak pemain muda, pertandingan Piala AFF akan hilang esensinya karena kita sudah ada SEA Games, ujar Zakaria. Ia juga menilai bahwa kejuaraan ini berpotensi kehilangan daya tariknya jika negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam ikut mengambil langkah serupa.
Menurut Zakaria, turnamen ini seharusnya menjadi ajang bagi tim nasional untuk menampilkan kekuatan terbaik mereka, bukan sekadar mengandalkan pemain muda. Kalau semua tim menggunakan pemain U22, saya rasa kejuaraan ini menjadi tidak menarik. Bukan pemain terbaik yang akan berlaga, lanjutnya. Terlepas dari kritik tersebut, keputusan Shin Tae-yong membawa pemain muda ke Piala AFF 2024 dianggap sebagai langkah strategis. Para pemain muda ini diharapkan mampu menunjukkan kualitas mereka dan membuktikan bahwa regenerasi di tubuh timnas Indonesia berjalan sesuai harapan. Namun, tantangan besar menanti Indonesia di grup B. Lawan-lawan seperti Vietnam dan Myanmar diprediksi akan menurunkan kekuatan penuh mereka, sehingga skuad muda Garuda harus bekerja ekstra keras untuk bersaing. Selain itu, tidak adanya nama-nama seperti Mees Hilgers, Tom Haye, dan Kelvin Verdong di turnamen ini tentunya menjadi kerugian tersendiri bagi timnas Indonesia.